Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tepat setelah Li Zengzi selesai berbicara, Chen Yinger tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan senyum manis padanya, memberikan balasan, selesai. Mengatakan itu, Chen Yinger mengangkat tangannya dan mengulurkan ujung jarinya, mengarahkan telapak tangannya ke atas, seolah melepaskan sesuatu. Segera, raungan dari banyak sekali binatang buas keluar dari tubuhnya seperti tsunami, tetapi terlebih lagi, itu disertai dengan gambar binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya keluar di belakang punggung Chen Yinger. Apakah itu domain? Tapi bagaimana mungkin sebuah domain membutuhkan nyanyian yang begitu panjang? Li Zengzi sekilas mengenali domain pemanggil yang kuat. Mungkinkah itu domain kaisar binatang yang sama dengan kakeknya? Chen Yinger telah menunjukkan penggunaan domainnya di pertandingan sebelumnya, tetapi hanya dalam bentuk amplifikasi tunggal yang ditargetkan dari binatang ajaib, yang ditujukan paling banyak pada dua target, tetapi melihat area luas yang diperluas darinya benar-benar yang pertama. Detik berikutnya setelah Li Zengzi dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan itu, penampilannya berubah. Gerbang cahaya muncul dengan tertib di belakang punggung Chen Yinger. Melihat ini, yang paling terkejut tidak lain adalah orang-orang dari kuil spiritualnya sendiri. Bahkan kepala kuil spiritual Chen Hongyu tercengang oleh adegan ini. Dia tidak pernah mengira cucunya sendiri bisa menggunakan sihir seperti itu. Dia juga bingung mengapa Chen Yinger telah melantunkan begitu lama. Bahkan setelah mengendalikan kuil spiritual selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki ingatan tentang nyanyian yang begitu panjang dari kuil spiritual mereka. Bahkan memanggil binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak akan membutuhkan waktu lama. Jika tidak, di medan perang, seorang summoner memiliki waktu untuk mati 100 kali dalam selang waktu 3 menit. Saat ini, Chen Hongyu benar-benar dihancurkan oleh cucunya sendiri, dan hal yang sama berlaku untuk setiap summoner yang hadir, yang tidak pernah berharap satu summoner dapat menunjukkan kekuatan yang mencapai puncak seperti itu. Hitung saja gerbang-gerbang ini, 1, 2, 3, 4, 5. Menghitungnya secara sekilas sangatlah mustahil. Gerbang ini membentuk-bentuk setengah lingkaran yang sangat besar, seolah mengelilingi dan melindungi Chen Yinger. Di tengah raungan segudang binatang buas itu, semua gerbang cahaya terbuka pada saat yang sama, membiarkan binatang ajaib keluar satu demi satu dari dalam. Ada total 36 gerbang cahaya, dari mana 36 binatang ajaib segera keluar saat muncul. Melihat binatang ajaib ini, penampilan Li Zengzi menjadi sedikit lebih baik, mereka hanya mencapai langkah ke-8 dan bukan yang ke-9. Jika Chen Yinger mampu memanggil 36 binatang ajaib yang setara dengan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 sekaligus, itu akan sangat menakutkan. Namun meski begitu, sihir pemanggilan Chen Yinger masih mengejutkan seluruh penonton. 36 binatang ajaib simultan dari langkah ke-8, apa itu? Itu akan cukup untuk mengubah gelombang di seluruh bagian medan perang hanya dalam beberapa saat. Jadi anggota Bright Glimmer of Hope yang paling kuat adalah summoner ini. Anggota Bright Glimmer of Hope yang lain memiliki kesimpulan sendiri apakah Chen Yinger adalah yang paling kuat, tapi satu hal yang pasti, dia adalah dewa pilihan seperti Long Hao Shen dan Chai'er. Bahkan jika dia mungkin tidak mendapatkan sebanyak Long Hao Shen dan Chai'er di tahun-tahun ini, dia sama sekali tidak inferior. Pemanggilan di depan matanya ini telah menghabiskan semua energi spiritualnya, tetapi bagaimana jika dia memiliki jubah Sein spiritualnya? Apakah waktu pelafalan akan begitu lama? Dan hal yang sama berlaku untuk energi spiritualnya. Bahkan Long Hao Shen tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan nyata Chen Yinger, saat ini Bright Glimmer of Hope sudah bisa dikatakan memiliki arti 3 inti, salah satunya adalah Chen Yinger. Pada pertandingan sebelumnya, Chen Yinger telah menahan diri dengan sangat baik, tetapi akhirnya keluar dengan kekuatan penuh saat menghadapi Li Zengzi. Setelah kembali sehari sebelumnya, anggota Bright Glimmer of Hope mengadakan pertemuan sederhana, karena mereka pasti akan melawan Li Zengzi hari ini. Tapi bagaimana mereka harus melawan dia? Mereka dengan sangat cepat mencapai kesimpulan, tidak peduli siapa yang bertemu Li Zengzi, orang itu, sambil melakukan upaya habis-habisan dalam pertempuran, menghabiskan sebagian besar kekuatan lawan. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Li Zengzi tidak setingkat Yang Haoyu, seharusnya tidak terlalu berbeda. Itu karena pihak lain membiarkan dia menang bahwa Long Hao Shen telah berhasil menang melawan Yang Haoyu, tetapi dalam 1 lawan 1, Hao Shen tidak percaya diri untuk bisa mengalahkan Li Zengzi dengan pasti.
Tapi pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope mereka adalah keseluruhan, dan keseluruhan pasti lebih kuat daripada individu yang terpisah. Dan karena kompetisi individu akan berakhir hari ini, lebih baik fokus pada pertarungan tim. Zhang Fangfang sebelumnya secara efektif menghabiskan Li Zengzi, tetapi karena banyak pertandingan telah berlangsung sejak saat itu, energi spiritualnya seharusnya sudah terisi kembali. Tetapi dalam pertandingan ini, Chen Yinger telah memutuskan untuk setidaknya membuat Li Zengzi menggunakan sebagian besar kekuatan bertarungnya jika dia tidak bisa mengalahkannya. Rencana Chen Yinger langsung berjalan, memanfaatkan penghargaan tinggi Li Zengzi atas statusnya untuk menyelesaikan mantra pemanggilannya dalam skala terbesar. 36 binatang ajaib dari langkah ke-8 yang muncul di stadion secara bersamaan benar-benar mengguncang seluruh penonton. Meskipun binatang ajaib ini dari ras yang berbeda, mereka mendengarkan dengan sepenuh hati perintah Chen Yinger. Langsung saja, mereka dengan liar menyerang Li Zengzi. Li Zengzi mendengus dingin, hanya binatang ajaib yang mencapai langkah ke-8 tidak ada apa-apanya di matanya. Bahkan jika jumlahnya lebih banyak, pada tingkat kultivasinya, membunuh binatang ajaib tingkat ini terlalu sederhana. Saat dia melambaikan tangannya, sosok hijau besar di punggungnya segera melayang menjauh. Kedua tangannya terangkat ke langit melepaskan bilah berbentuk bulan berwarna hijau. Itu tampak seperti penghalang yang tidak dapat dilewati yang berdiri di depan Li Zengzi. Tapi penampilannya menjadi tidak sedap dipandang sekali lagi pada saat berikutnya. Chen Yinger mengeluarkan jeritan, dan segera, banyak sekali gambar binatang yang telah keluar sebelumnya dipadatkan, bergegas ke binatang ajaib dari langkah ke-8 yang telah melonjak keluar, dan menempelkan diri mereka ke mereka, menyebabkan binatang buas itu mulai bergerak cepat. Perubahan. Seekor beruang hitam raksasa meraung keras, membengkak 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya yang tumbuh 2 kali lebih besar, saat bulu-bulunya secara menakjubkan mulai berubah menjadi warna emas gelap. Di tengah raungan, itu mengeluarkan gelombang seismik yang mengerikan yang ditujukan pada Dewa Angin yang dipanggil oleh Li Zengzi. Evolusi. Apa yang digunakan Chen Yinger jelas bukan domain Myriad Beast yang sama dengan Chen Hongyu, tetapi domain binatang mitologisnya. Menjadi yang terpilih dari Dewa Binatang, putri spiritual suci yang unik yang telah muncul di dunia manusia, kemampuannya meningkatkan pada binatang ajaib secara fundamental bahkan melebihi punggung Ye Xiaolei di surga ilusi. Di bawah dorongan domain Kaisar Binatang, binatang ajaib dari langkah ke-8 ini semuanya berevolusi ke langkah ke-9, berubah menjadi 36 binatang ajaib dari langkah ke-9, melepaskan kekuatan mengerikan yang dengan panik menerkam Li Zengzi. Salah perhitungan, Li Zengzi segera mengambil keputusan ini, menyebabkan dia memiliki jejak penyesalan. Dia seharusnya tidak membiarkan Chen Yinger menyelesaikan sihirnya sebelumnya. 36 binatang ajaib dari langkah ke-9 dan 36 binatang ajaib dari langkah ke-8 adalah dua konsep yang berbeda secara fundamental. Setelah menyelesaikan dorongan global ini, Chen Yinger duduk dalam kondisi yang cukup lemah, tetapi masih memiliki energi untuk dengan galak mengucapkan, semuanya, singkirkan dia. 36 binatang ajaib dari langkah ke-9 menerkam satu lawan adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Sepasang bilah besar berbentuk bulan di tangan Dewa Angin berhasil menghentikan serangan 3 binatang ajaib dari langkah ke-9, tetapi kemudian mulai menjadi agak tidak stabil. Langkah ke-9 akan menjadi penilaian berdasarkan budidaya manusia, tetapi dalam hal kelas binatang ajaib, ini akan menjadi binatang ajaib dari peringkat ke-10. Mereka mungkin tidak sekuat Medusa berkepala 4 atau unicorn surgawi, tetapi sebagai binatang ajaib peringkat ke-10, mereka masih mencapai puncak binatang ajaib. Sederhananya, saat ini seolah-olah Li Zengzi diserang oleh seluruh resimen ksatria Yayasan Emas. Formasi itu tidak terasa lebih mudah untuk dihadapi. Tidak berani mengambil hal-hal dengan mudah, Li Zengzi segera melepaskan domain Dewa Angin, tidak berani membiarkan 36 binatang ajaib dari langkah ke-9 ini melepaskan semua kekuatan mereka. Jika itu benar-benar berjalan seperti itu, selain dirinya sendiri, bahkan Kaisar Dewa Iblis dapat menemukan situasi itu merepotkan. Saat ini, Li Zengzi benar-benar berkobar. Tampilan kekuatan yang kuat segera melonjak, ketika badai yang mengerikan segera menyapu semua 36 binatang ajaib dari langkah ke-9. Segera, serangan binatang buas itu dipelintir sambil melambat di bawah pengaruh badai. Ini bukan domain sederhana. Untuk membatasi begitu banyak binatang ajaib dari langkah ke-9, itu hanya bisa menjadi teknik domain.
Demi keamanan, dan untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan ini, Li Zhengzi tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik domainnya sendiri. Badai yang mengerikan itu seluruhnya berwarna hijau tua. Kemanapun ia lewat, setiap binatang ajaib yang ditemuinya dipotong dengan panik. Jika ini adalah binatang ajaib dari langkah ke-8, tubuh mereka pasti akan hancur berkeping-keping di bawah serangan tingkat ini. Tapi binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak sama, kekuatan pertahanan mereka jauh lebih kuat daripada di langkah ke-8, jadi tidak ada bahaya langsung bagi mereka. Chen Yinger mengabaikan situasi ini, hanya duduk diam di sana untuk mengisi kembali energi spiritualnya, babi kecil Megdul dipeluknya. Li Zhengzi telah membatasi binatang ajaib ini berkat teknik domainnya, kekuatan pemanggilan Dewa Anginnya mulai muncul. Dengan dorongan dari domain Dewa Angin, tubuh inkarnasi Dewa Angin Li Zhengzi memperoleh ledakan-ledakan dalam kecepatan dan kekuatan ofensif. Dalam kilatan cahaya hijau, beruang raksasa itu berdiri seperti tidak ada apa-apa di jalannya, sementara sebagai tanggapan, inkarnasinya ditolak 10 meter ke belakang dalam ledakan serangan telapak tangan beruang itu. Tapi di depan amplifikasi domain Dewa Angin, serangan level ini bukanlah apa-apa. Raut wajah Li Zhengzi tidak membaik hanya karena menyingkirkan satu binatang ajaib dari langkah ke-9. Justru sebaliknya, itu menjadi lebih tegang. Konsumsi energi spiritual teknik domain hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, bahkan dengan energi spiritual internalnya telah menembus 400.000, dia tidak bisa terus menggunakannya terlalu lama. Dia hanya punya satu pilihan yang tersisa sekarang, yaitu memanfaatkan situasi untuk menyingkirkan Chen Yinger. Dengan cara ini, binatang ajaib ini akan lepas kendali, menyebabkan perubahan yang lebih baik untuk situasinya. Tapi Chen Yinger tidak bisa dibunuh karena pertemuan Agung Kuil ini bukanlah pertempuran hidup atau mati. Jadi dalam arti tertentu, Chen Yinger memanfaatkan aturan dengan sempurna. Jadi, dia saat ini tidak bisa menyerang Chen Yinger, karena tubuh summoner adalah yang terlemah, menyebabkan Li Zhengzi benar-benar takut membunuh orang jenius dengan sembarangan. Tapi kecuali Chen Yinger terbunuh, binatang ajaib ini tidak akan lepas kendali. Jika mereka terus mengepungnya, bahkan jika menyingkirkan mayoritas itu mungkin, itu akan memakan waktu terlalu lama. Selanjutnya, mantra pemanggilan telah selesai, 36 gerbang cahaya ini ditutup dan menghilang, tetapi binatang ajaib ini tidak akan kembali ke tempat tinggal aslinya kecuali Chen Yinger menyetujuinya. Jadi, membunuh mereka adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri pertempuran ini. Setelah sampai pada kesimpulan yang akurat ini, Li Zhengzi tidak menunjukkan keraguan lagi. Menyilangkan tangannya di depannya, dua gelombang cahaya hijau berkilau keluar dari matanya. Niat bertarung yang panik muncul dari Li Zhengzi, badai dari teknik domain yang berasal dari domain Dewa Angin tiba-tiba melambat. Tubuh pemanggilan Dewa Angin itu dengan cepat kembali ke Li Zhengzi, dan tiba-tiba menyelimutinya di dalam sebelum menyusut dan masuk ke dalam tubuh Li Zhengzi. Saat ini, tubuh Li Zhengzi seluruhnya berwarna hijau menyilaukan. Tangan kanannya terangkat, bila angin seukuran telapak tangan terbang keluar, tampak tidak stabil, dan tampak terdiri dari angin hijau. Dalam sekejap mata, itu mendarat melawan binatang ajaib dari langkah ke-9 yang kecepatannya sangat melambat sebagai hasilnya, seolah-olah jatuh di rawa. Tapi meski begitu, apa yang bisa dihasilkan oleh bila angin belaka untuk binatang ajaib dari langkah ke-9 selain menggelitik? Tapi detik berikutnya, Li Zhengzi menunjukkan kekuatan teknik domain keduanya. Dengan pop ringan, bila angin berwarna hijau itu dengan gesit masuk ke tubuh binatang ajaib langkah ke-9, dan sedetik kemudian, yang terakhir berubah menjadi warna hijau, mata memerah hijau, dan tiba-tiba meledak, bahkan tidak meninggalkan apapun. Percikan daging, menghilang begitu saja di tengah-tengah bila angin ini. Chen Yinger tercengang karena dia sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja dilakukan Li Zhengzi. Sementara dia sangat terkejut, tangan Li Zhengzi menembak berturut-turut, melepaskan bila angin yang sama seperti sebelumnya. Hasilnya identik. Di mana-mana bila angin ini lewat, tidak ada binatang ajaib dari langkah ke-9 yang dapat menahan serangan itu, semuanya punah dalam angin dingin, bahkan tidak meninggalkan mayat. Sorot mata Long Haoshen sangat berat, secara bertahap melihat beberapa misteri di balik teknik domain kedua Li Zhengzi. Esensi angin yang sebenarnya. Dia telah memahami esensi angin yang sebenarnya. Apa esensi angin yang sebenarnya? Itu kebebasan.
Dengan menyebabkan kebebasan yang ditampilkan dalam angin naik ke puncak, teknik domain kedua ini dibuat. Benar, teknik domain kedua yang digunakan oleh Li Zhengzi ini disebut kebebasan. Lebih dari 30 binatang ajaib dari langkah ke-9 menghilang dalam kebebasan ini. Dan ketika yang terakhir menghilang, tubuh Li Zhengzi bergoyang, tetapi sorot matanya masih sama seriusnya. Membiarkan raungan tirani, Magdul di dada Chen Yinger melompat, membesar dalam sekejap mata. Begitu mendarat ke tanah, banyak mata beralih ke Chen Hongyu tanpa disadari. Itu karena Magdul baru saja berubah menjadi binatang ajaib yang dikontrak Chen Hongyu, Chimera berkepala 4. Groa, 4 ludah dibombardir langsung ke domain Dewa Angin. Tetapi karena Magdul baru saja berubah bentuk, kekuatannya sangat berbeda dengan Chimera berkepala 4 yang sebenarnya, jadi keempat ludah ini tidak menghasilkan satu, tetapi hanya dilemparkan secara terpisah. Tapi, meski begitu, serangan itu mencapai langkah ke-9. Namun, teknik domain yang berasal dari domain Dewa Angin memang kuat. Ketika keempat ludah ini masuk, mereka segera diperlambat oleh angin topan, sebelum segera mogok dan berubah menjadi ketiadaan. Mengangkat tangannya, Li Zhengzi membentuk bilah angin lain di telapak tangannya, dengan tenang menyatakan kepada Chen Yinger, saya tidak ingin menyebabkan kematian pemanggil terkontrak Anda. Serahkan saja. Melihat tatapan dingin di mata Li Zhengzi, Chen Yinger perlahan berdiri dan mendengus, jika peralatan diizinkan, kamu belum tentu meraih kemenangan melawanku. Li Zhengzi tersenyum mendengarnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai senior, dia tidak bisa mengatakan hal yang sama, perlengkapanku tidak di bawah milikmu. Bila angin hijau di tangannya terbang, melesat lurus ke arah Magdul. Chen Yinger ketakutan. Setelah begitu banyak binatang ajaib dari langkah ke-9 baru saja terbunuh oleh bilah angin yang tampak biasa ini, dia benar-benar tidak berani bertaruh dengan nyawa Magdul, dan buru-buru berteriak, aku setuju. Bila angin menghilang di udara, domain Li Zhengzi langsung menghilang, membuatnya tampak pucat, meskipun langkahnya masih agak stabil. Chen Yinger dengan lelah kembali ke sisi rekan-rekannya, cemberut dan tampak tidak puas dengan hasil pertempurannya. Bos, apakah menurut Anda dengan pengaturan terbaik saya bisa memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai kemenangan? Long Haoshan tersenyum untuk itu, jangan terlalu senang. Kultivasi Li Zhengzi benar-benar pada tingkat yang tangguh. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik Yinger. Meskipun dia tidak benar-benar tahu sejauh mana Li Zhengzi benar-benar kelelahan, penggunaan domain yang terakhir ditambah dua teknik domain seharusnya memakan banyak konsumsi. Setidaknya, Li Zhengzi tidak mungkin kembali ke kondisi optimalnya sebelum pertandingan berikutnya. Bright Glimmer of Hope memiliki anggota lain yang dieliminasi, tetapi tidak ada yang menganggap kinerja Chen Yinger sebagai pecundang. Dia baru saja memanggil 36 binatang ajaib dari langkah ke-9. Itu lebih dari cukup untuk menahan Legiun Kaisar Iblis. Seorang summoner yang mencapai kondisi seperti itu tidak bisa begitu saja dikatakan telah mencapai level puncak. Kilatan cahaya kali ini mendarat di Lin Xin, melawannya dengan seorang ksatria. Yang terkuat di kuil ksatria adalah Yang Haoyu dan Long Tianying yang sudah tersingkir, tetapi kuil ksatria masih memiliki dua kontestan di babak kelima ini. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya para ksatria ini. Lin Xin berada di ambang menghadapi ksatria suci yang memegang domain dari langkah ke-9. Memasuki panggung, ekspresi Lin Xin segera menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa ini akan menjadi rintangan terbesarnya sejak awal pertemuan besar kuil. Tidak peduli apakah dia bisa menang, dia harus memberikan segalanya, dan melakukan yang terbaik untuk melemahkan lawannya. Meskipun lawan ini berasal dari kuil ksatria, setidaknya 3 orang dari pihak mereka kemungkinan besar akan muncul. Jadi, melemahkan lawan akan berfungsi dengan baik sebagai persiapan untuk tahap selanjutnya dari rekan-rekannya. Meskipun, tentu saja, yang terbaik adalah menang melawan lawan. Ksatria suci sudah sangat tua, rambut dan janggutnya berwarna putih. Usianya tidak terlihat lebih rendah dari Long Tianying. Di depan Lin Xin, dia tidak segera memanggil tunggangannya, mengangkat tangan kirinya untuk memanggil perisai berwarna cemerlang, dia menembusnya dengan kekuatan dataran tinggi spiritual. Ini adalah ksatria penjaga, terlihat mustahil. Menghadapi lawan, Lin Xin tiba-tiba memiliki perasaan aneh, karena dia menyadari dengan terkejut bahwa bahkan setelah begitu banyak putaran telah berlalu,
Ksatria suci ini seharusnya berhasil sampai di sini dengan tampilan kekuatan yang tangguh, namun dia tidak meninggalkan kesan apapun di hatinya. Jantung. Apa artinya dia berhasil sampai di sini dengan cara yang begitu sederhana? Seorang ksatria penjaga seharusnya tidak ahli dalam pertarungan duel, oleh karena itu adalah kartu tersembunyi dari kuil ksatria. Setelah Yang Haoyu sekarang datang ksatria penjaga yang rendah hati dan kuat. Sungguh, kuil ksatria pantas mendapatkan peringkat nomor 1 dari aliansi kuil. Jadi, mungkin bahkan tanpa munculnya Bright Glimmer of Hope, kuil penyihir tidak akan berhasil menguasai kuil ksatria. Dan itu dengan premis bahwa hanya 1 dari 3 ksatria surgawi mereka yang datang. Tahun-tahun ini, kuil penyihir dapat dikatakan memiliki prospek yang tidak terbatas, terutama setelah Perang Suci, karena kerusakan yang mereka alami adalah yang terendah, pencapaian mereka di medan perang yang terbesar, perkembangan mereka membuat kuil ksatria benar-benar pucat dibandingkan. Tetapi ketika benar-benar datang ke pertemuan agung kuil ini, para ksatria benar-benar memiliki kekuatan tersembunyi terkuat dalam pertempuran yang menentukan peringkat 6 kuil besar. Jika bukan karena kehadiran Bright Glimmer of Hope, kuil ksatria akan 80% yakin untuk tetap memimpin. Mata Lin Xin bersinar dalam cahaya biru, sepasang sayap api besar tumbuh dari punggungnya. Sayap spiritualnya sangat berbeda dibandingkan dengan penyihir biasa, pertama dan terutama dalam ukuran mereka. Ukuran sayap spiritual seseorang umumnya terkait dengan kekuatan seseorang. Beberapa sayap Long Hao Shen menjadi kasus khusus, umumnya ukuran sayap spiritual seseorang akan meningkat sebagai budidaya seseorang tumbuh. Tetapi bahkan jika Lin Xin baru saja menembus langkah ke-9, ukuran sayap spiritualnya sudah bisa menyamai sayap angin kepala kuil penyihir Li Zhengxi. Sayap besar terbentang, memanjang lebih dari 10 meter. Itu tampak seperti dinding api yang memanjang dari belakang punggungnya. Selanjutnya, api pada sayap spiritual Lin Xin muncul dalam bentuk api biru. Karena kultivasinya terus meningkat, melewati langkah ke-9, Heart of Fire-nya mendapatkan semburat keindahan yang menarik. Saat sayap spiritualnya bergerak berirama, warna biru yang dangkal terus berubah, seperti pantai yang paling jernih. Tangan Lin Xin bergabung, matanya berkilauan. Mengangkat tangannya, nyala api menuju serangan menyelidik di ksatria suci itu. Bang! Saat api biru meringkuk, ksatria suci berdiri tak bergerak, dan nyala api bertabrakan dengan perisainya, tetapi tidak menginfeksinya, juga tidak berhasil melewati perisai yang muncul dari dataran tinggi spiritual. Serangan pertama ini hanya diisi dengan bahan peledak, dan sebagai penyihir api, medan terbesarnya terletak pada kekuatan ledakan dalam serangannya. Ini adalah pertarungan antara tombak terkuat dan perisai terkuat. Lin Xin melanjutkan serangan globalnya tanpa ragu-ragu. Saat tangannya melambai, serangkaian api biru ditembakkan ke ksatria suci seperti sambaran petir biru.